Pendengar dimanapun Anda berada, bersama Pro 1 RRI Padang. Tadi kita sudah dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 88 sampai 93 dengan Kori Budi Hendri, terjemahan oleh Rika Sandra. Kita akan lanjutkan dalam perbincangan tentang gambaran kehidupan di surga. Alhamdulillah di Zoom, saya sudah bersama dengan Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, selamat pagi. Bagaimana suara Bapak situ? Ada jelas? Jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu, Ustadz. Amin. Amin. Dan nanti pendengar bisa bergabung di telepon 812-878 atau ke WhatsApp 0811666695 tentang gambaran kehidupan di surga. Pendengar bisa saksikan juga acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Silakan untuk pengantar, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, saya di titik pertama ya sebagai narasumber di rumah dan Bu Rita di studio, dan tentu titik-titik lainnya yang kita disatukan. Ada yang dalam perjalanan sambil bekerja, ya boleh menyimak atau memang fokus ya. Yang jelas pertemuan ini kita syukuri dengan rahmat Allah, melalui udara kita bisa dipertemukan dengan di ruangan dengar, dipertemukan juga dalam penglihatan. Lebih dari itu, akal pikiran kita digelitik sehingga fungsi kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah menjadi bermakna bahwa kehidupan yang hebat tidak hanya sekarang atau dahulu mungkin masa jaya-jaya peradaban, atau nanti, ya memang kehebatan demi kehebatan ada, kecanggihan, kemewahan-kemewahan, tentu semuanya punya batas ya. Punya batas, yang tiada tara itu adalah kehidupan di surga. Hanya saja kemampuan kita bagaimana memahami kehidupan atau gambaran di surga itu sendiri. Berdasarkan kemampuan kita terbatas, Allah membimbing kita, itu pun menggambarkan suasana surga dengan perumpamaan. Kita setiap selesai salat minimal berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bermohon kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia ini, tentu masa hidup sekarang, itu juga jauh ke depan, tembus ya alam semesta ini, mohon kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan yang tiada tara adalah kehidupan di akhirat kelak. Sebentar, Bu Rita, kiranya pendengar mohon maaf, baterai saya disambung sebentar. Oke, silakan Ustadz. Kita nantikan untuk Ustadz melanjutkan pengantar pendengar. Ini masih tentang gambaran kehidupan di surga. Jadi nanti Anda bisa bergabung ya di telepon ataupun WhatsApp setelah pengantar. Silakan Ustaz. Alhamdulillah sudah tersambung. Silakan Ustaz. Inilah sisi lemah kita ya. Tapi dalam kesulitan ada kemudahan. Nah, jadi yang tiada tara, kebahagiaan, segala bentuk kemewahan, kesempurnaan itu adalah di surga tentunya ya. Nah, seperti apa di surga?
kita tidak mampu menerangkan dalam bentuk hakiki ya seperti ini, seperti itu ya tidak bisa, hanya dalam perumpamaan-perumpamaan. Tapi bagaimana sesungguhnya surga secara hakiki itu digambarkan orang yang beriman, beramal saleh, kelak dia masuk surga. Tatkala berada di surga itu dia tidak pernah terbayangkan oleh akal pikirannya. Oh begini kiranya surga. Tidak pernah dia melihat apapun bentuk ragam yang dia lihat, ternyata di surga jauh lebih daripada itu. Jadi tidak bisa seperti apa sesungguhnya. Untuk mengantar seperti apa sesungguhnya itu diantarkan dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Di antaranya melalui surat Yasin ayat 55, 56, 57, 58. Saya mohon doa dari pendengar semua bisa menyampaikan ini dengan sebaik mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fatihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salam qawlan mir rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kembali diingatkan surat Yasin 55 sampai 58. Surah Yasin surat ke-36. Nah, semangat kita untuk hidup di surga adalah tujuan utama. Karena orientasi kita selamat di dunia ini dengan segala bentuk perjuangan, selamat dengan arti begini ya. Misalnya kita hidup dalam segala bentuk penderitaan, jadi sakit, dijauhi orang, diejek, atau ada fitnah lainnya. Itu kan hal-hal yang rumit. Nah, lulus dari itu dengan bersabar, tidak putus asa, maka disebut bahagia ya, bahagia di dunia. Kenapa? Tidak sampai putus asa, tidak sampai berprasangka buruk pada Allah. Tatkala diuji dengan kekayaan, kesehatan, ilmu yang tinggi, sebab tamat saja sekolah dasar itu ilmu sudah sangat banyak. Sekolah menengah pertama SMP sederajat, lebih dari itu ya luar biasa banyak ilmu. Kalau dikumpul buku buku teks itu cukup tebal susunannya, bisa terisi rak-rak lemari. Apalagi kalau sudah sampai sarjana, jadi ilmu sudah banyak. Nah, badan sehat, ilmu, pengetahuan, ekonomi yang mapan, lalu bersyukur, tawadu, rendah hati, tidak sombong, maka disebut lulus dalam ujian. Tatkala mendapat kedudukan terhormat, tatkala berpangkat tinggi, lalu dijalankan tugas dengan elok, sesuai dengan ilmu, dengan segala keadilan, semampu sebagai manusia. Di samping itu merawat diri, tetap taat beribadah, maka pemimpin itu termasuk orang yang masuk surga dan mendapat perlindungan kelak, sementara tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa itu pemimpin yang adil? Nah, pemimpin yang adil itu
sebenarnya berpulang pada diri masing-masing. Karena setiap kita ini adalah pemimpin, memimpin diri sendiri. Tentu lebih dari itu keluarga, masyarakat, dan lebih luas daripada itu. Jadi jalankan dengan baik, maka luluslah dari ujian-ujian dunia, maka itulah yang membuat bahagia. Bahagia misalnya ya orang mendaki. Memang perjalanannya payah, tapi sudah sampai di puncak. Betapa leganya perasaan, nah disitulah kebahagiaan. Waktu mendaki bahagia enggak? Ia bahagia dalam kesabaran, karena tidak mengeluh, tetap yakin, optimis. Nah, ini bedanya di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan dengan segala perjuangan. Tapi kalau sudah di surga, enggak ada lagi perjuangan-perjuangan, karena perjuangannya sudah sempurna waktu itu. Sekarang secara sederhana dicermati ayat ini. Nanti di surga, semua penghuni surga itu sibuk dengan kesenangan masing-masing. Ya sesuai dengan fasilitas yang diterima di surga juga sibuk dengan teman, sibuk dengan makanan yang enak, sibuk dengan pasangan, sibuk dengan segala hobi, pendengaran-pendengaran, tapi tidak lelah, tidak sakit. Karena di surga tidak ada lagi rumah sakit yang akan diobat, itu tidak ada. Bahkan di surga jangan dikira ada WC misalnya ya, tempat pembuangan kotoran, tidak, karena tidak ada lagi yang kotor. Kalau di dunia iya, supaya ada rasa surga di masjid, di kantor, di gedung-gedung harus ada WC. Nanti kalau mau buang hajat bagaimana? Kalau tidak ada tempat buang hajat itu neraka. Tapi kalau buang hajatnya lancar, kan di situ juga bagaikan surga. Jadi makna surga itu memang sangat luas. Nah, jadi di akhirat kelak tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi putus asa, tidak ada orang PHK, tidak ada stres. Jadi sempurnalah kebahagiaan di surga. Diperjelas ayat berikutnya, mereka di surga itu dengan pasangan-pasangannya berada di tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Ya bahagianya orang di surga itu melebihi bahagia standar pengantin baru yang ada di dunia. Kalau pengantin baru, ya kebahagiaan tetap saja terbatas. Malam pertama kah, atau bulan madu kah, jalan-jalan kah, ada saja kelelahan. Bahkan suami istri bisa saja berbeda pendapat. Satu mau ke Bali, satu lagi mau umrah, atau di rumah saja misalnya. Untuk menyatukan pendapat saja kadang-kadang jadi masalah. Belum lagi masukan dari pihak ketiga. Tapi kalau di surga semuanya dengan damai. Tidak ada lagi selingkuh, prasangka buruk, cemburu. Semua pasangan yang sangat bahagia. Nah, timbul pertanyaan, dari mana dapat pasangan itu? Pertama, ya pasangan dunia, keluarga yang sampai pada status kebaikan, sakinah, mawaddah, warahmah. Orang yang rumah tangganya sakinah itu apa ya? Sakinah itu kan sakin, pisau, sakin ya, pisau itu bisa memutus, membunuh, lalu didekatkan orang yang sudah sampai kepada tingkat sakinah. Kalau dia seorang suami, dia mematikan hasrat cintanya kepada perempuan lain, hanya full kepada istri. Boleh saja perempuan lain lebih cantik, lebih perhatian misalnya ya, tapi dia benahi diri, dia sakinkan, dia putuskan kesempatan atau yang mengarah kepada kemesraan, hanya full untuk istri. Nah, itu sakinah namanya. Itu juga sebaliknya si istri, suaminya mungkin nilainya 7,5, tapi ada teman sekantor nilainya 9,7 misalnya. Dia harum, dia bijaksana, perhatian, menarik. Ya boleh saja laki-laki lain gagah rupawan. Tapi kalau untuk hasrat cinta harus diputuskan kepada siapa saja lelaki yang ada, hanya semata-mata full untuk suami yang sah.
dari mana lagi kalau tidak menikah bagaimana? Misalnya laki-laki taat, dia masuk surga. Istri tidak, mungkin karena tidak bersyukur atau bagaimana. Ya, istri di surga ada pasangannya yang disebut dengan bahasa kita bidadari. Sebaliknya, istri salehah. Sementara suami banyak dosa, tidak bertobat, berlaku kasar, KDRT. Sampai akhir hayat dia tidak bertobat. Istri masuk surga, suami masuk neraka. Nah, bagaimana istri dengan siapa dia? Itu Allah sediakan laki-laki yang tidak pernah tua, muda, gagah rupawan tentunya, menghidangkan minuman. Air berisi, ya gelas berupa piala berisi air, itu dihidangkan. Ini mengandung makna betapa halusnya bahasa dalam Al-Quran, bahwa perempuan-perempuan masuk surga ada laki-laki yang melayani. Ini yang ditangkap ini karena Tia Ramon tidak ada lagi ya, penyanyi legenda kita, orang Pariaman, Batu Basa. Udah datang ingin menyiram bunga adi. Apa maknanya? Ternyata Tia Ramon ini pecinta Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan begini, halusnya bahasa dalam Al-Quran tidak vulgar, laki-laki gagah rupawan menyantuni perempuan-perempuan surga. Artinya perempuan masuk surga itu ada pula laki-laki yang dijodohkan untuknya. Ya. Jadi semuanya di surga itu punya pasangan. Akhir bahagianya dikatakan duduk di depan, berpandang-pandangan, ya bisalah senyum rupawannya, senyum manis, senyum simpul. Kalau bahasa Priaman galak kacimui, dan lain-lain. Terus kita digoda lagi, artinya ditarik lagi hasrat kita. Di surga itu mendapatkan semua yang diinginkan. Karena disediakan buah-buahan yang banyak, lalu buah-buahan itu merupakan rezeki yang mengandung kesehatan, tidak bosan, tidak mengandung penyakit. Kalau misalnya durian di dunia ini kita makan berulang kali, tentu tidak bagus untuk kesehatan. Nah, kalau di surga, mau makan pisang, apa saja buah-buahan, dia enak, tidak pernah mendatangkan penyakit, bervariasi dari waktu ke waktu, bukan bertambah membosankan, tapi makanan di surga itu enak dan bertambah enak. Di surga mendapatkan apa yang diinginkan. Mungkin ini sangat luas lah pengertiannya. Misalnya di surga itu terang benderang. Siang malam ya terang benderangnya melebihi terangnya siang hari kita. Tapi mata tidak silau. Maka tidak perlu pakai reben kita ya. Karena sempurnanya mata. Tidak ada mati lampu mendadak. Misalnya sedang butuh listrik, misalnya mati lampu. Tidak ada lagi di surga karena semuanya sudah sempurna. Kalau di dunia kita memang ya ada disediakan payung sebelum hujan. Artinya walaupun listrik begitu bagus di negeri kita, tetap disediakan lilin mungkin, senter, korek api, ataupun lampu emergency. Di surga air mengalir. Air mengalir ya dipahami secara lurus, air mengalir itu menyenangkan. Tapi air mengalir juga bermakna di surga itu rezeki bagaikan air mengalir. Tidak putus-putusnya. Di surga harum semerbak. Tapi mata hidung tidak sakit. Misalnya kalau kita di dunia ini mau pesta atau ke masjid pakai parfum yang banyak, itu bisa saja tidak cocok dengan hidung yang lain misalnya. Padahal itu harum-haruman. Jadi harum-haruman kita pakai di dunia ini ya sekitarnya. Tapi di surga itu semuanya harum, tidak ada yang busuk. Juga punya perhiasan, rumah mewah, tembus pandang. Tembus pandang ini maksudnya dari luar kelihatan ke dalam, dari dalam kelihatan keluar. Ya seperti apa? Ya rumit kita mengukirkannya.
kalau tampak dari luar, apakah tidak malu? Di surga tidak ada pemandangan yang memalukan, semuanya hadir dalam keadaan sempurna. Maka tidak bisa diukur dengan selera terbatas di dunia ini. Secara sederhana, misalnya saya sekarang di rumah, tapi saya bisa tembus pemandangan ke RRI Padang, padahal saya dalam rumah, gitu ya. Itu juga pendengar lainnya hanya di depan laptop, tapi bisa kemana-mana. Mau lihat Mekah, silakan. Mau lihat Jerman, silakan. Hanya dengan ujung jari saja yang dimainkan. Padahal kita di rumah. Apalagi di akhirat itu lebih canggih. Terakhir, kita harus batasi ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, puncak kesenangan di surga itu ya, setelah bertemu dengan nabi-nabi, makanan yang enak, fasilitas, bahkan mendengar nyanyian-nyanyian pujian pada Allah pun ada di surga. Nah, semua sudah didapat ya, apalagi Allah menyapa selamat. Nah, siapa yang mengucapkan selamat? Qaulam mir rabbir rahim. Allah langsung memberi ucapan selamat. Tidak lagi membaca Assalamualaikum. Karena Assalamualaikum itu berupa doa supaya selamat dunia dan akhirat. Tapi karena sudah masuk surga, tidak lagi didoakan, tapi diberi ucapan selamat. Selamat ya, sama saja orang wisuda. Mudah-mudahan lulus ya wisuda, sarjananya. Tidak, tapi dia sudah lulus. Nah, tinggal lagi mengucapkan selamat. Nah, hanya saja doanya, semoga ilmu berkah dan lain-lain. Nah, di surga, Allah memberi ucapan selamat. Jadi puncak kenikmatan itu adalah bertemu dengan yang maha dicinta. Kalau sekarang kita istighfar, kita memujinya, kita menjaga diri demi yang kita cintai. Tidak pernah terlihat nanti di surga Allah menjadi kenyataan. Bagaimana nyatanya Allah di surga? Ini beberapa keterangan begini. Sekali lagi itu bentuk perumpamaan. Satu ketika dalam perjalanan tampak bulan purnama. Rasulullah ya, nanti di surga bisa melihat Allah bagaikan melihat bulan purnama. Lihatlah itu. Tapi apakah seperti bulan purnama itu Allah? Ya jelas tidak. Bulan purnama sangat indah. Apalagi di padang pasir ya yang luas, tampak bulan purnama, jadi suasananya indah. Nah, keindahan di surga lebih daripada itu. Artinya di surga tidak ada yang tersembunyi, semuanya menjadi nyata. Apa yang Allah janjikan, siapa yang berpuasa, kebahagiaannya pertama berbuka, yang kedua bertemu dengan Tuhannya. Orang yang beriman, beramal saleh, nanti bertemu dengan Tuhannya, bisa melihat pagi dan petang, dan seterusnya. Ya, nyata. Seperti apa nyatanya? Kita terbatas untuk memakluminya. Ya jelas, mari kita bangun kerinduan dan semangat untuk hidup di surga yang kebahagiaannya tidak terbatas. Tatkala kita baca doa dalam surah Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ingat ada kuncinya, wa qina azabannar. Setelah mendapat bahagia di dunia, bahagia di akhirat, itu harapan kita. Jangan sampai melemah semangat menjauhi dosa. Sebab kalau tidak kuat diri ini menjauhi dosa, surga tidak jadi didapat. Jadi kunci doanya tadi itu yang harus dimaklumi, pribadi-pribadi kita harus punya kekuatan dengan pertolongan Allah untuk menjauhi segala bentuk dosa supaya surga menjadi kenyataan. Pengantar sampai di sini dulu, Bu Rita. Baik, Ustaz. Dikembalikan pada Bu Rita. Oke, terima kasih Ustaz tentang gambaran kehidupan di surga. Pendengar silakan bergabung di telepon 812-878. Sudah ada yang ingin bergabung ini Ustaz, kita akan segera terima. Nanti juga di WhatsApp 081166669975.